Pada abad 15, wilayah Indramayu sekarang ini dikenal dengan sebutan Cimanuk oleh orang-orang asing dengan berbagai variasi sebutan. Tetapi pada tahun 1600-an, peta-peta kuno dari Eropa menuliskan nama Dermayu, tentu dengan variasi bahasa mereka. Dari mana nama Dermayu itu muncul? Apakah berasal dari nama tokoh seorang wanita seperti halnya dalam Babad Dermayu, yaitu Endang Darmayu, ataukah berasal dari nama lain? Mari kita ikuti bersama Jeder, Jelajah Dermayu. Kalau kita bandingkan dengan catatan kolonial peta Mercator kalau tidak salah itu disebutkan nama Dermayo atau Duramayo gitu. Dan artinya begini, sebelum Wiralodra hadir di sini, karena peta itu lebih tua daripada cerita legenda itu sendiri, itu sudah ada nama Dermayu, itu sudah ada, tetapi penyebutannya itu berubah-ubah. Kalau masyarakat tradisional hampir semuanya menyebutnya Dramayu atau Dermayu. Kemudian orang Belanda menyebutnya macam-macam. Kenapa kemudian sebutannya macam-macam? Itu sejak orang Belanda datang ke sini dan mencatat tentang pengalamannya selama di sini. Makanya sebutannya macam-macam. Ada yang Indarmayu atau macam-macam. Termasuk Indramayu juga itu bukan sebutan orang lokal itu. Kalau sebutan orang lokal itu semuanya Dermayu atau Darmayu. Kalau di cerita Babad polanya sama ya, bahwa nama Indramayu berasal dari sosok perempuan, nama sosok perempuan yang dikenal dengan Nyi Endang Darmayu. Polanya sama.
Nulya ngalas siagihing Yuda Brata, Raden Kalihindang Golis sampun hayunan hagene hang ngadu saktia prawantu sekali sakti. Hing Draguna mampan sami nimbangi pembajem wangsa negara, wangsa Yuda rayi estri Wiralodra ketiganya, Tanujaya ingkang rayi, Tanujiwa kang wuragil hing bagelen dalem nipun. Perlu penyaringan. Tidak semuanya dapat diambil dalam isi Babad Darmayu misalnya dijadikan sebagai sejarah gitu. Jadi tidak semua isi kita ambil. Akan tetapi isi dari manuskrip tersebut sangatlah penting sebagai bukti sumber primer dan bukti pendukung sebagai pencarian dalam sejarah tersebut. Pandangan saya mengenai naskah adalah sejarah itu, menurut saya tidak semua yang berisi mengenai di naskah itu adalah kita ambil sebagai sejarah. Kita jaring mana yang bisa diambil dari sebuah naskah, diantaranya adalah bukti sumber primer itu ada misalnya terbukti dari usia kertas itu tahun, juga isi tersebut berkaitan dengan peristiwa apa.
Indang Dharma, kalau ada yang mengatakan identik dengan Indang Gelis, mungkin saya sedikit berbeda pendapat ya. Indang Gelis itu anaknya dari Sangyang dan Warsi itu. Kalau Indang Dharma Ayu itu beda lagi, itu bukan Nyimas Gandasari. Mengapa kemudian orang gampang mengkaitkan satu tokoh dengan tokoh lain? Itu supaya gampang diingat dan menarik perhatian para pendengar. Makanya di Junti itu ini juga menarik. Ini Junti itu kalau di dalam cerita tertulis, cerita Baban, itu identik dengan anaknya Putri Ongkin, identik dengan Nyi Ayu Bagdan, identik dengan Nyi Ayu Ongklo atau Nyi Ongklo. Terus satu lagi itu ada 4 itu disebutkan di dalam naskah. Tetapi kalau di cerita lisan, Nyi Junti itu identik dengan keempat orang tadi ya, identik dengan Nyimas Gandasari, identik dengan macam-macam itu, pokoknya banyak sekali itu. Kalau sudah lisan seperti itu, karena masyarakat gampang menerima yang kayak gitu. Kalau nggak dikaitkan dengan tokoh besar itu dianggap nggak penting. Itu problemnya, dan mau tidak mau narator atau dalang harus mengikuti selera penonton gitu. Nah, kalau saya boleh memahami, ini Endang Dharma itu adalah Kali Cimanuk itu sendiri. Jadi Endang Dharma itu bukan sosok manusia yang kita bayangkan selama ini. Ini Endang Dharma itu adalah Kali Cimanuk itu sendiri. Jadi apa ya? Kita susah untuk memahami konsep tentang lingkungan atau Kali Cimanuk pada waktu itu, dan itu harus divisualisasikan dalam sosok manusia gitu, yang kemudian menjadi Nyi Endang Dharma Ayu. Makanya Nyi Endang Dharma Ayu itu di dalam catatan sejarah, maksud saya catatan kolonial, itu tidak pernah disebutkan. Yang sering disebutkan itu adalah Nyi Wiralodra dan keturunannya itu disebutkan. Tetapi Nyi Endang Dharma Ayu itu hanya disebutkan dalam cerita Baban Dermayu. Makanya saya berpendapat bahwa Nyi Endang Dharma Ayu itu siapa? Nyi Endang Dharma Ayu itu adalah Kali Cimanuk itu sendiri. Kenapa kemudian perlu divisualisasikan? Supaya masyarakat itu tertarik, narasinya lebih hidup. Jadi nama Indang Dharma Ayu ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan kemungkinan otak-atik Gatuk ya, dari kawasan Sindang dan Dermayu. Itu kalau di arsip VOC kadang memang ditulis beriringan, Indramayu of Sindang atau Sindang of Indramayu. Artinya memang menyebutkan wilayahnya pemerintahan Wiralodra itu di Dermayu yang di dalam kawasan Sindang Raya mungkin. Nah ini di papan pemugaran makam Wiralodra pertama, jadi oleh terahnya itu di tahun 1965 membersihkan lagi makam Wiralodra pertama yang di Desa Krapyak, di Bok Krapyak Sindang itu, kemudian dipatenkan, ada prasastinya, memang ditulis Wiralodra penguasa Indang Dharma Ayu pertama. Nah artinya ya Indang Dharma Ayu ini bukan sosok manusia atau person, tapi lebih kepada kawasan yang menjadi pusat administrasi pemerintahan Wiralodra. Dan lama-lama oleh VOC, di periode VOC ya, karena Dermayu ini di antara Sindang di pedalaman pelabuhan sungai, bukan di pesisir pantainya, mungkin ditambah-tambah kata dengan in Dermayu, inland atau di Dermayu. Lama-lama penulisan itu menjadi Indramayu, kadang Indramayu, kadang oleh Hindia Belanda 1800 dipatenkan menjadi Indramaju atau Indramayu. Dan kita mewarisi nama sebenarnya yang tidak langsung dari Hindia Belanda tadi.